Oke, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi ya, Ari. Jadi kita lanjutin pembahasannya masih tentang asma kemarin. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang patofisiologinya. Nah, yang hari ini aku mau bahas tentang terapinya. Ya. Nah, jadi sebelum ke terapinya, kamu ingat-ingat dulu tentang dasar terjadinya penyakit asma itu kan. Sebenarnya adalah inflamasi atau peradangan ya di saluran udaranya ya. Bentuk inflamasinya bisa inflamasi akut, bisa inflamasi kronik tuh ya, atau berakibat ke airway remodeling tuh. Nah, inflamasi akutnya ini adalah kondisi yang bikin pasien itu datang dengan gejala bronkokonstriksi. Jadi ini yang mendadaknya, gitu ya. Sehingga nanti untuk mengatasinya, kamu butuh obat-obatan bronkodilator ya, atau kelompok obat-obatan reliever yang kerja cepat ya. Nah, untuk yang inflamasi kroniknya ini sebenarnya berlangsung terus-menerus, cuman sehingga dia itu harus di kontrol gitu ya, pakai obat-obatan controller. Jadi inflamasi kronik ini harus kita kendalikan supaya dia nggak menyebabkan perubahan saluran nafas yang persisten gitu ya. Nanti dia akan jadi sesek terus gitu ya. Mungkin akan jadi BPOK gitu ya. Nah, jadi ingat ada dua kelompok ini, reliever sama controller ya. Oke. Nah, jadi nanti terapinya asma, nih ya, obat asma itu kita akan bagi dua macam, controller yang kerja cepat sama reliever yang kerja panjang, gitu ya. Oke. Nah, ini macam-macamnya ya. Untuk yang controller itu utamanya kita pakai glukokortikoid, jadi steroidnya. Biasanya belakangnya itu son-son, gitu ya. Obatnya ada sonnya itu. Terus ada juga nanti pakai beta agonis. Ini bronkodilator juga, tapi pilih yang long acting, yang kerja panjang. Ya. Nah, kalau untuk obat reliever, kita perlu obat yang kerja cepat ya. Nah, nanti kita pakai rapid acting ini, inhaled beta agonis ya. Atau kalau kepepet, ya kita pakai yang oral. Di puskesmas nggak ada yang inhaled kan, biasanya terbatas ya. Biasanya kan cuma sediaan nebul itu aja, nggak ada yang semprotan. Nah, jadi kalau nggak ada yang inhaled beta agonis, kita pakai yang short acting beta 2 agonis ya. S A B A. Ya, nyingkatnya adalah SABA ya. Contoh obatnya ada apa? Salbutamol. Enak kan ngapalinnya SABA, salbutamol. Oke. Nah, wis gitu. Yang lain-lain itu obat-obatan tambahan biasanya. Jadi first line-nya, terapi utamanya, yang pertama ya, itu adalah SABA ini. Ya. Nah, jadi kalau yang controller pakai LABA, long acting beta agonis, kalau reliever pakai SABA. Ya. Yes, gampang kan? Itu strategi terapinya ya. Kemarin kita juga sudah ngomongin tentang parameternya kontrol asma itu ya. Apa aja sih yang diperiksa kalau pasien itu mau kita cek status kontrol asmanya ini kan ada empat ya. Apakah gejala asmanya kumat lebih dari 2 kali seminggu? Apakah bangun malam gara-gara asmanya? Apakah sering pakai reliever lebih dari 2 kali seminggu tuh ya? Apakah ada keterbatasan aktivitas gara-gara asma? Ya, semakin banyak jawaban no, berarti semakin bagus. Ya, semakin banyak jawaban yes-nya, berarti semakin enggak terkontrol. Ya, semakin enggak bagus. Ya. Oke, ini bisa kan? Ini definisinya asma terkontrol itu. Ini ya, khasnya itu adalah nggak ada gejala siang hari, nggak ada gejala malam hari, nggak perlu pakai obat pelega ya. Dan nanti kita harus lihat nggak ada ini masuk ke IGD gara-gara seseknya dan nggak ada efek samping obatnya ya. Nah, setiap kali kita kontrol pasien itu antara 7 sampai 8 minggu. Jadi berapa bulan tuh? 2 bulan ya? 2 bulanan. Jadi kita mengevaluasi terapinya itu setiap 2 bulan ya. Kalau selama 2 bulan itu dia menunjukkan kontrol yang baik, nah baru kita turunin sedikit-sedikit dosisnya, gitu ya. Terutama yang nggak boleh lepas itu adalah steroidnya. Nah, controllernya yang nggak boleh lupa. Itu Mas. Nah, sebenarnya strategi terapinya pasien asma, ini kita ngomongin yang dewasa ya, itu seperti tangga kayak gini nih, step ladder kayak gini nih ya. Jadi di dasar tangganya itu menggunakan yang namanya saba, tuh ya. Ini adalah relievernya. Nah, jadi reliever di tahap manapun itu pakai saba ya, yang utama ya. Nah, nanti kita bisa tambahin dikit-dikit berdasarkan gimana derajat kontrol asmanya ya. Kalau orang itu kontrolnya udah bagus,
Mungkin kita nggak perlu banyak-banyak obatnya. Paling pakai ini aja, low dose ICS, inhaled corticosteroid. Jadi corticosteroid yang disedotnya. Atau bisa juga ditambahin formoterol. Formoterol itu masuk laba. Nah, jadi masuk yang long acting ini termasuk formoterol di situ. Nah, kalau nanti dia ternyata pakai yang step satu ini nggak terkontrol, kita naikin ke step 2-nya ya. Jadi masih pakai low dose ICS, tapi harus tiap hari. Kalau ini kan as needed, jadi kalau perlu aja. Tapi ini harusnya pakai tiap hari kalau udah di step 2 itu ya. Nah, kalau nggak terkontrol, udah pakai ICS dosis rendah tiap hari, naikin ke step 3. Jadi pakai low dose ICS laba masih bisa, ditambah obat-obatan lain gitu ya. Kita tambahin obatnya, jadi pakai 3 kontrolernya. Repot banget tuh kontrolnya pakai 3. Nah, kalau nggak terkontrol lagi, naikin medium dose ya. Nah, jadi stepnya itu pelan-pelan gitu ya. Kalau nggak membaik lagi, step 5 tambahin itu high dose-nya, ICS-nya, inhaled corticosteroid-nya ya, sama labanya, plus tambahin obat yang lain gitu ya, plus tambahin oral corticosteroid. Tapi ini efek sampingnya akan banyak banget tuh, karena obatnya kan dosisnya tinggi-tinggi dan banyak. Nah, jadi kita lihat stepnya tuh kayak gini. Ya. Nah, nanti kalau misalkan step 5 ini udah membaik ya, kita turunin ke step 4 ya. Selama berapa minggu? 7 sampai 8 minggu kan ya. Nah, ternyata dia kontrolnya bagus, kita turunin lagi gitu ya. 7 sampai 8 minggu berikutnya gitu ya. 7 sampai 8 minggu. Terus dia kontrolnya bagus lagi, kita turunin lagi. Terus kita turunin lagi gitu ya. Kalau pasiennya kontrolnya bagus ya. Maksudnya asmanya terkontrol. Nah, kalau asmanya nggak terkontrol ya jangan diturunin. Tadi dengan dosis segitu itu dia belum belum bagus, ya. Nggak bisa kita turunin. Kayak gitu ya. Tapi kapanpun pasien sesek, kita menggunakan SABA relievernya. Gampang toh? Jadi yang beda itu cuman kontrolernya aja. Ini sama juga ya. Nah, ini yang ini dapatnya dari Gina. Gina itu apa namanya? Perkumpulan dokter ahli asma sedunia kan ya. Nah, mereka merekomendasikannya itu ini berdasarkan status kontrol asmanya. Status kontrol asma itu yang mana? Yang ini kemarin. Ini. Nah, klasifikasi asma berdasarkan kontrolnya itu kan ada intermiten, ada persisten ringan, persisten sedang, persisten berat gitu ya. Nah, ini nanti akan menentukan pilihan terapi pertamanya itu apa. Misalkan kamu dapat pasien pertama kali terdiagnosis asma. Nah, itu kamu bedain berdasarkan derajat kontrol asmanya tuh ya. Nah, ini kan intermiten, persisten ringan, persisten sedang, persisten berat. Nah, dari situ ya. Intinya sama ya, semuanya relievernya pakai rapid acting beta agonis, pakai SABA, PRN, Prorenata kalau perlu gitu ya. Jadi nggak perlu tiap hari. Nah, yang beda adalah controllernya. Ya. Nah, di controllernya cuman pakai corticosteroid yang mild persistent ya. Kalau yang controller ini pakai corticosteroid plus laba. Yang ini plus 3 ya, corticosteroid, laba plus salah satu obat yang lain. Nah, kalau asma terkontrol, monitor dan step down. Jadi turunin obatnya. Karena semakin tinggi obat, kalau nggak kita turunin kan semakin banyak efek sampingnya loh. Nah, kita nggak ingin efek sampingnya muncul karena mencegah efek samping obat itu juga termasuk definisi kontrol asma. Oke, ada pertanyaan tentang strateginya? Tidak kan? Nah, jadi strateginya adalah bertingkat ya, tergantung derajat asmanya. Oke, sama kan? Nah, ini contoh-contoh obatnya ya. Yang pertama itu adalah inhaled corticosteroid ya. Ini obatnya. Lihat obatnya tuh mesti belakangnya ada sonnya gitu ya. Beclometasone, ini sama. Budesonide gitu ya kan. Cyclesonide gitu ya. Atau fluticasone gitu ya. Atau mometasone, atau triamcinolone. Nah, ini agak aneh namanya. Pakai olon nih. Nah, jadi golongannya itu ini. Nah, yang paling sering itu beclometasone yang kita pakai atau mometasone yang sering di budesonide sering juga sih. Ini kita bisa pakai juga budesonide. Nah, jadi ini dosisnya. Terus gak usah dihafalin, nanti aja dihafalin sendiri ya. Kalau di
Poli kan ada tabelnya. Kamu bisa kok ngeprint tabelnya. Yang penting tahu milih obatnya pakai apa. Oke. Nah, ini obat apa golongannya? Inhaled corticosteroid. Jadi corticosteroid yang dihirup. Ya. Kenapa kok dihirup? Tujuannya apa pakai obat bisa atau pakai obat hirup? Nah, biar langsung ke saluran napasnya ya. Karena di paru kan targetnya ya. Jadi kita pakai inhalasi. Oke, kemarin sudah ya. Oke. Nah, jadi apakah obat-obatan ini meredakan serangan asmanya? Dia masuk reliever apa controller steroid ini? Steroid, inhaled corticosteroid itu adalah masuk di controller tuh. Nah, kita lihat yang ini tadi ya. Inhaled corticosteroid. Ya. Jadi dia meredakan gejala asma enggak? Menghilangkan gejala asmanya enggak? Corticosteroid itu. Kan dia controller ya. Jadi dia enggak meredakan gejala asmanya, tapi mencegah biar dia enggak tambah berat. Jadi ini nih. To prevent exacerbation, mencegah kekambuhan dan mengontrol simptomnya. Gitu ya. Tapi kalau mau melegakan bronkokonstriksinya, pakai yang reliever, pakai SABA. Gitu. Jadi ingat-ingat obatnya asma itu dua kelompoknya, reliever, controller. Tergantung kamu mau perlu yang mana, ya kan? Nah, berarti ini masuk kelompok apa nih? Steroid nih, controller. Berarti nggak bisa melegakan serangan asmanya. Ya. Jadi pasien datang ke kamu, ya jangan dikasih steroid dulu, ya kasih sabanya. Nah, terus kita akan ngomongin tentang obat-obatan bronkodilator ya. Bronkodilator. Kenapa sih bronkiolus itu kok bisa mengecil, bisa membesar tuh? Apa yang mempengaruhi dia? Apa kemarin? Jaringan apa di bronkiolus yang bikin dia bisa menyempit, bisa melebar tuh? Masih ingat? Ini bronkiolus kan? Ada apanya? Dia bisa mengecil, bisa membesar tuh. Karena ada jaringan otot, otot polosnya itu ya. Jadi ini otot polosnya. Jadi kalau otot polosnya itu kaku, dia kontraksi, itu bronkiolusnya akan menyempit. Kalau dia rileks, longgar gitu, dia akan melebar ya. Nah, berarti kamu pengen untuk pasien asma, kamu kasih obat yang kayak gimana? Melebarkan apa mengecilkan bronkusnya? Melebarkan. Berarti kamu bikin lemes atau kamu bikin ketat ototnya? Nah, kamu pengen bikin lemes si ototnya itu ya. Nah, berarti itu nanti yang kita sebut namanya bronchial tone ya. Tonus bronchiolus sudah. Jadi kekakuan ototnya seberapa besar gitu ya. Nah, bronchial tone ini nanti akan menyebabkan dua kondisi kan berarti ya. Kalau dia itu relax, maka dia akan menyebabkan bronkodilatasi. Kalau dia kaku, ketat gitu ya, dia akan menyebabkan bronkokonstriksi gitu ya. Nah, pada pasien asma, masalahnya adalah di sini, bronkokonstriksi kan. Sehingga kamu pengen dia bronkodilatasi. Itu dulu ya, bacanya dari sini ya. Nah, apa yang bikin bronkiolus itu kok mau disuruh bronkodilatasi? Jawabannya adalah yang namanya apa itu namanya adrenalin ya. Nah, adrenalin dan teman-temannya itu ya. Adrenalin ya. Nah, adrenalin ini dia punya reseptor kan, namanya reseptor beta ya. Reseptornya adrenalin itu kan macam-macam toh. Nah, adrenalin reseptor, nah itu ya, itu ada dua kan, alfa sama beta ya. Yang alfa itu di pembuluh darah. Nah, kita nggak main di situ karena itu bagiannya detak jantung. Nanti ke sana. Hipertensi itu yang kita blok di situnya. Nah, yang kita mau mainkan itu betanya ini. Nah, reseptor betanya adrenalin itu ada dua macam nanti. Ada beta satu, ada beta 2. Ya ada sih beta 3, tapi nggak usah kita bahas dulu ya. Nah, beta satu sama beta 2. Beta satu ini adanya di jantung. Nah, di jantung untuk meningkatkan heart rate-nya dia tuh. Nah, kalau beta 2 ini adanya di paru untuk bronkodilatasi. Nah, tuh. Makanya kalau orang itu olahraga,
adrenalin keluar toh. Makanya apa efeknya kalau pasien olahraga itu heart rate-nya akan meningkat ya kan. Gara-gara adrenalinnya nempel ke reseptor beta 1. Parunya itu akan melebar saluran darahnya untuk oksigen biar cepat masuk kan. Tuh kalau olahraga kayak gitu, efeknya adrenalin tuh kayak gitu ya. Tapi ke pembuluh darah dia akan bikin vasokonstriksi. Jadi ke pembuluh darah dia tuh akan bikin eh, menyempit justru pembuluh darahnya untuk naikkan tensinya kan sebenarnya. Nah, tapi yang kita mau mainkan itu di sini, di reseptor beta 2. Makanya tadi obat-obatan yang dipilih itu adalah agonisnya beta 2. Tuh, beta 2 agonis itu kan ya. Saba tadi itu. Nah, itu beta 2 agonis. Jadi kita mainnya di beta 2 ini. Oke, Ri, nanti. Nah, jadi si ATP itu akan mengaktifkan reseptor betanya. Nah, adrenalin ini termasuk beta agonis. Agonis itu apa artinya? Masih ingat? Agonis itu bahan kimia yang bisa nempel ke reseptor dan mengaktifkan reseptornya gitu ya. Jadi kalau ada agonis, reseptornya akan aktif gitu ya. Sehingga akan muncul efeknya nanti itu. Nah, efeknya ini akan bikin bronkodilatasi gitu ya. Nah, jadi cara kerjanya adrenalin itu nempel ke reseptor betanya, mengaktifkan reseptornya ya. Terus nanti sel otot parunya itu akan mengaktifkan enzim lain untuk bikin namanya CAMP ini. Nah, nanti ini nice to know lah. CAMP itu akan merangsang dia buat dilatasi. Berarti CAMP ini bagus nggak buat pasien asma? CAMP. Bagus, karena dia akan merangsang bronkodilatasi. Pada pasien asma, kamu pengen CAMP ini bertahan lama atau cepat hilang? Kalau pada pasien asma, kamu pengen dia bertahan lama atau pengen dia cepat hilang? Bertahan lama, biar bronkodilatasinya terus bertahan lama, gitu kan ya. Nah, sayangnya di badan kita itu ada yang ngerusak CAMP ini. Namanya enzim PDE itu. Fosfodiesterase itu ya. Jadi dia akan ngerusak CAMP ini jadi nggak aktif gitu ya. Nah, berarti kalau kamu pengen CAMP-nya bertahan lama, tapi dia dirusak sama fosfodiesterase, kamu pengen ngapain fosfodiesterasenya? Pengen kerja tambah cepat, apa kerjanya kita hambat? Kita hambat gitu ya. Nah, nanti kita akan kenal obat-obatan yang ngeblok fosfodiesterase tuh. Nah, ini yang belakangnya filin-filin tuh ya. Teofilin, aminofilin, itu mainnya di situ. Dia ngeblok fosfodiesterase biar CAMP bertahan lama, biar bronkodilatasi bertahan lama. Oke, ngerti? Nah, berarti semua obat ini efeknya apa? Ri, beta agonis sama teofilin ini. Apa itu efeknya akhirnya? Memicu bronkodilatasi. Enaknya kita sebut apa obat yang seperti itu? Kelompok bronkodilator ya. Jadi kalau kita ngomongin bronkodilator itu ya ini ya beta agonis, teofilin gitu ya. Nah, kayak gitu tuh. Berarti bronkodilator. Jadi kalau buku bilang bronkodilator tuh ya mereka itu. Oke? Ngerti ya? Nah, sebenarnya ada lagi yang bikin itu tadi kan yang bronchial tone-nya jadi longgar ya, memicu bronkodilatasi ya. Nah, sebaliknya itu ada yang memicu dia jadi konstriksi. Ada yang sesuatu yang bikin dia itu jadi kaku gitu ya. Nah, kamu pengen menghambat dia kan sebenarnya ya. Apa tuh yang bikin dia jadi bronkokonstriksi? Kemarin kita sudah lihat yang namanya nervus vagus ya. Saraf yang ke bronchiolus itu yang ke ototnya. Ini vagus nerve ya kan. Nah, itu akan mengontrol ototnya bronchiolus. Jadi kalau dia itu diaktifkan, dia akan bikin ototnya jadi spasme, jadi kaku gitu ya. Berarti kamu pengen aktifkan nervus vagusnya apa pengen kamu blok tuh? Pengen kamu blok kan? Nah, berarti nanti kita akan ngomongin obat-obatan yang ngeblok reseptornya nervus vagus. Ya, nervus vagus itu nanti pakai bahan kimia namanya asetilkolin, ya kan? Nah, asetilkolin ini dia punya reseptor namanya reseptor muskarinik. Nah, berarti yang kamu blok adalah reseptor muskariniknya. Nah, kita akan kenalan sama obat-obatan anti muskarinik. Ya.
Nah, berarti obat-obat anti muskarinik itu nanti dia caranya adalah ngeblok reseptornya nervus vagus. Nih lihat nih, muskarinik antagonis itu akan menghambat bronkokonstriksinya, gitu ya. Karena dia ngeblok asetilkolin kan. Nah, jadi dia nggak bisa kerja di situ. Nah, sebenarnya teofilin itu dia juga bisa ngeblok bronkokonstriksi ini dengan ngeblok reseptornya adenosin. Gitu cara bacanya. Nanti kan, berarti nanti ada kelompok apa aja tuh yang termasuk bronkodilator? Ada beta agonis, ada kelompoknya teofilin, sama ada kelompoknya anti muskarinik. Muskarinik antagonis boleh, kamu sebut anti muskarinik itu juga boleh. Aku sih senang nyebutnya anti muskarinik, simpel kayak itu. Ngerti? Cara melebarkan bronkiolus kayak gini. Oke. Nah, cuman kenapa sih kok kita itu nggak pakai adrenalin aja gitu ya? Kenapa kok obat pertamanya itu mesti salbutamol? Kenapa kira-kira? Karena adrenalin itu dia bisa nempel ke semua reseptornya adrenalin. Ya, ya jelas lah, wong dia ligan aslinya kan. Nah, berarti kalau kamu ngobatin pasien asma pakai adrenalin, bisa nggak melebar saluran nafasnya sebenarnya? Sebenarnya bisa, tapi akan muncul efek samping ke reseptor-reseptor lain kan. Jantungnya jadi heart rate-nya naik, jadi meredek pasiennya ya. Pembuluh darahnya jadi vasokonstriksi, jadi naik tekanan darahnya. Nah, kita kan nggak pingin. Berarti nanti kamu pilih obat yang selektif hanya ke beta 2 aja. Karena kamu pengen mainnya di situ kan. Nah, jadi kita akan pilih obat yang selektif. Maksudnya dia itu hanya milih nempel ke reseptor beta 2. Jadi nempelnya nggak ke reseptor-reseptor yang lain. Ya. Ya ada sih, tapi dikit, kecil banget ya. Nah, kita pilih obat yang kayak gitu. Oke. Nah, di situ nanti termasuk di situ itu adalah salbutamol tadi itu. Nah, salbutamol yang sama teman-teman yang belakangnya all gitu tuh kayak di situ. Ya. Ngerti kan? Nah, cara milih obatnya gitu nanti. Nah, ini adalah anggotanya beta agonis. Ada banyak sebenarnya ya. Nah, cuman kan tadi kita bagi beta agonis itu jadi dua kan. Ada yang non selektif, ada yang selektif. Lah, kamu pengennya untuk pasien asma pilih yang mana? Selektif. Pilih yang selektif tuh ya. Nah, jadi kita prioritaskan lihat yang selektif-selektif tuh. Nah, yang selektifnya itu kita bagi dua tuh. Ada yang kerjanya pendek, ada yang kerjanya panjang. Short acting sama long acting beta 2 agonis. Ya. Nah, yang termasuk short acting yang paling banyak kita pakai itu adalah ini, salbutamol. Atau nama lainnya albuterol ya. Kalau kamu praktek di luar negeri nanti mereka akan lebih kenal albuterol daripada salbutamol ya. Nih kayak gini. Tuturnya mirip mirip epinefrin ya. Nah, ada juga terbutalin, yang gitu terbutalin, metoprolol tuh ya, sama pirbuterol nggak ada di sini ya. Jadi ini yang kerja pendek. Jadi cocok buat reliever apa controller? Short acting berarti untuk reliever apa controller? Kalau kerjanya pendek, kalau waktu kerjanya pendek, berarti bisa nggak ngontrol penyakitnya dalam waktu lama? Nggak bisa. Berarti bisa nggak dia ngontrol? Ya nggak bisa. Jadi dia nggak bisa mengendalikan gejalanya dalam waktu yang lama. Tapi kalau disuruh cepat, dia bisa. Jadi ini tuh kayak ini nih, orang yang tipenya itu pelari cepat tuh, sprint, langsung nyampe, terus beres, terus capek gitu ya. Kayak gitu tuh. Kalau yang laba itu kayak orang maraton, pelan, 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 tapi nggak hilang-hilang larinya. Ya. Nah, kalau pas kamu butuh yang cepat, kamu akan manggil sprinter apa tukang lari maraton. Sprinter, berarti kamu pilih yang cepat kerjanya ya. Kalau kamu pakai laba ya gak hilang-hilang sesaknya. Nah, yang laba itu nanti itu ada salmeterol sama formoterol. Nah, salmeterolnya. Nanti lama-lama apal. Iya. Tapi jangan lama-lama ya. Nah, ini yang selektif ya. Selektif tadi artinya apa? Obat yang selektif. Apa itu?
Nah, itu ya, obat yang hanya mengaktifkan reseptor beta 2. Berarti efek sampingnya banyak apa sedikit? Efek sampingnya sedikit. Ya. Nah, kalau kamu kepepet, nggak ada yang selektif, ya kamu pilih yang non selektif tuh ya. Nah, ada epinefrin di situ, ada ephedrine di situ, sama plus isoproterenol ya. Ini dia non selektif ya. Kalau non selektif itu berarti nanti efek yang lain akan lebih banyak, efek sampingnya ada banyaknya. Ini nanti bisa kamu pakai kalau memang penyakitnya itu nggak cuman bronkokonstriksi, pasien anafilaksis misalkan, alergi obat, terus itu kan masalahnya banyak toh, menyempit bronkiolusnya, pembuluh darahnya menyempit gitu ya. Pembuluh darahnya melebar gitu kan. Nah, itu berarti kamu pakai yang non selektif karena selain kamu ngobatin parunya, kamu juga ngobatin pembuluh darahnya. Nah, kayak gitu tuh. Jadi senjatamu, kamu harus kenal banyak obat-obatan kan, biar nanti bisa milih senjatanya yang benar ya, yang bagus. Oke. Nah, ini jadi apa sih efeknya reseptor agonis beta 2 itu? Agonis itu yang mengaktifkan kan tadi ya. Efek utamanya yang kita mau pakai itu adanya sebenarnya ini. Relaksasi otot polosnya, saluran napas tuh. Jadi biar dia bongkar ya. Cuman ternyata dia tuh punya efek-efek lain yang menguntungkan ya. Yang pertama dia bisa menghalangi sel mas. Kemarin ingat sel mas yang bikin histamin. Nah itu kan mecahin kantong histaminnya kan. Nah ternyata dihambat itu sama beta 2. Jadi histamin nggak keluar gitu ya. Terus ngurangi edema, terus ngurangi sekresi mukusnya gitu ya. Lebih biar lebih encer ya. Nah dan lain-lainnya ya. Cuman beta 2 itu, beta 2 agonis itu kekurangannya adalah dia nggak bisa mengontrol inflamasi. Jadi nggak cocok buat controller, gitu kan ya. Nah, jadi kalau mau pakai controller jangan cuman pakai laba karena beta agonis nggak bisa ngontrol inflamasi, tambahin steroidnya. Deh. Jadi makanya kita kombinasiin tadi laba sama steroid, gitu kan ya. Itu tuh. Berarti, nah ini jadi keuntungannya pakai inhaler atau aerosol yang disemprot itu adalah ini. Kamu cuma perlu dosis lebih kecil ya, karena langsung nyampe ke target organnya. Onset kerjanya juga lebih cepat. Nah, karena langsung nyampe ke parunya. Ya. Kalau misalkan pasien itu minum obat, itu kira-kira kemana aja perjalanan obatnya, Ri? Kan dimakan tuh, terus ditelan tuh. Terus masuk kemana tuh kalau ditelan? Nah, ke saluran pencernaan. Terus diserap tuh. Habis diserap masuk ke organ apa dia? Semua darahnya pencernaan itu kan masuk ke liver tuh, ke hati kan. Nah, nanti di situ akan dihancurin tuh sebagian obatnya. Jadi dia ke pencernaan, ke hati, baru dibawa ke jantung, baru dipompa ke paru. Lama banget kerjanya. Sehingga kalau kamu butuh yang cepat kerjanya, pakai yang aerosol. Atau pakai inhaler. Jangan disuruh minum obat dulu. Soen. Nah, kalau yang pakai aerosol itu juga obatnya langsung ke target organ. Jadi nggak mampir kemana-mana. Nggak mampir ke saluran apa, saluran cerna. Nggak mampir ke liver, nggak mampir ke jantung. Nggak ngikut aliran darah kemana-mana. Jadi lebih sedikit efek sampingnya. Tuh. Dan nggak menimbulkan rasa nyeri, nggak kayak disuntik kan. Kalau disuntik kan sakit. Nah, ini adalah beta 2 agonisnya. Ada yang di nebul ya. Salbutamol itu bisa di nebul juga. Nah, kelompok yang kedua itu adalah namanya metil santin. Nah, metil santin ini tadi obat-obatan yang belakangnya pilin-pilin nih, teofilin, aminofilin. Gitu ya. Nah, ini anggotanya. Ya, ini strukturnya santin kan. Santin itu lah calonnya asam urat loh. Tapi kita modifikasi efek apa namanya rantai sampingnya itu. Nah, ini jadi teofilin ya. Termasuk kafein ya. Di kopi itu ada metil santinnya. Cuman ya kalau ya tetap jangan disuruh minum kopi ya supaya malah drifting nanti. Theobromine ini di coklat. Nah, di makanan coklat itu ada theobromine. Nah, jadi theophylline ini obat yang jadul ya. Yang lebih kuatnya kita punya aminofilin.
Cuman golongan metilsantin tuh jarang dipakai karena ngontrol dosisnya susah. Jadi ini kalau kepepet aja kamu pakai ini. Kalau di rumah sakit rawat inap, nah pakai ini. Kalau di klinikmu nggak usah. Nah, terus kita ke golongannya anti muskarinik. Ini juga bronchodilator kan? Dia tadi ngeblok reseptornya nervus vagus. Ya. Nah, ini dia ngeblok reseptornya nervus vagus. Namanya reseptor muskarinik. Ya. Nah, nanti obatnya itu namanya ium-ium gitu tuh. Ipratropium gitu ya. Atau tiotropium gitu ya. Aclidinium gitu ya. Umeclidinium gitu ya. Nah, jadi ada ium-iumnya. Itu berarti masuk muskarinik. Ini anti muskarinik. Imu kan? Jadi kalau diacak kan jadi imu. Gampang kok ngapainnya. Jadi ini termasuk bronchodilator juga. Wes, jadi obat bronchodilator tadi ada 3 kelasnya ya. Saba, beta agonis, apa lagi? Metilsantin, yang pilin-pilin, sama anti muskarinik, yang ium-ium. Gampang kan? Ium. Ium. Nah, pilin-pilin. Nah, itu masuk metilsantin. Itu sering kali itu ditanyain nanti di bukan PPT itu ya. Obat yang dikasihkan ini, itu efek kerjanya di mana? Kadang ditanyain juga di bukan PPT. Padahal itu kan ilmu preklinik banget gitu. Nah, tapi kalau kita ngerti cara kerjanya nanti pas DM, pas koas itu oh dikasih ini karena ini gitu ya. Kamu bisa mikirin kayak gitu tuh. Oke. Nah, itu yang bronchodilator, teman kan? Nah, jadi itu obat utamanya tuh, steroid udah lihat, bronchodilator udah lihatnya. Nah, nanti ada juga obat-obatan tambahan tuh yang lain-lain tuh. Nanti IgE, anti interleukin 5 atau reseptornya tuh ya. Nah, jadi ini obat-obat tambahan ya. Yang lain-lain ini nice to know. Ya. Ada obat yang untuk anti degranulasi sel mas. Jadi mencegah sel masnya pecah ya. Namanya itu krom-krom ya. Kromolin, itu kromil ya. Jadi kalau kamu ngerti namanya itu enak. Ini masukin golongan ini. Nah, nanti milihnya lebih cepat. Promolin sama itu promolin ini jarang dipakai. Biasanya spesialis paru yang pakai, bukan kita dokter umum. Nah, terus yang ini anti leukotrien itu yang Lukas deh, Xavier Lukas, Monte Lukas. Namanya bagus ya. Nanti anakmu nama aja Xavier Lukas itu ya. Atau si Leutan. Ini cara kerjanya itu ngeblok interleukinnya. Kemarin ingat nggak patofisiologinya asma itu? Nah ini kan ya pakai interleukin. Nah itu yang diblok tuh reseptornya itu. Oke, tapi itu jarang ya. Nah ada juga nanti antibody monoklonal. Antibody monoklonal itu berarti dipakai buat nonaktifkan protein lain. Antibody kita bikin buat nonaktifkan protein lain tuh ya. Contoh kemarin salah satu yang terlibat dalam patogenesisnya asma itu kan imunoglobulin toh, IG, IG apa? IgE. Nah, mana Pak? Ah, ini IgE. IgE ini protein kan? Kalau kita bisa nonaktifkan IgE-nya, maka kita bisa ngurangin kemungkinannya dia kambuh gitu kan. Nah, berarti kita bisa pakai itu tuh nanti IgE uh, anti IgE. Jadi antibody anti IgE. Cara kerjanya gini nih. Kalau orang asma kan ini sel betanya, kok sel beta sih sel B, limfosit B itu dia ngeluarin antibody kan IgE-nya itu ya. Dia yang nempel ke alergennya itu dan ngasih tahu sel mas kalau itu alergen gitu kan. Nah, ini bikin masalah nih IgE-nya nih. Nah, kita suntik pakai omalizumab gitu. Omalizumab itu nanti akan nempel ke IgE-nya tuh. Obatnya yang merah, tapi dia nempel ke yang biru. Nah, jadi dia akan menghalangi ikatan antara yang merah sama yang birunya. Jadi akan berkurang tuh kemungkinannya sel mas buat pecah ya. Jadi ngurangi efek sel masnya juga, ngurangi efek limfosit B-nya juga. Oh ya, protein kita bikin buat nonaktifin IgE.
Ya nanti targetnya macam-macam, ada yang nonaktifin IgE, ada yang nonaktifin interleukin 5, interleukin 13 atau reseptornya, macam-macam. Obatnya itu belakangnya up gitu. Karena dia antibody dengan AB kan. Antibody. Nah, ini contoh-contoh obatnya ya. Ini yang paling sering kita pakai ini salbutamol. Nah, ini mereknya, Ventolin ya. Nanti jangan cuma hafal mereknya, tapi kamu harus ngerti itu isinya apa ya. Yang lebih penting ininya, salbutamol. Ini obat golongan apa nih? Salbutamol. Berdasarkan cara kerjanya, obat ini termasuk golongan. Nah, gitu nih pertanyaannya KMPD itu. Salbutamol dan mol-mol yang lain itu adalah masuk di sini kan. Ini adalah beta agonis. Berarti reliever atau controller. Nih, sabar toh. Dia reliever apa controller? Reliever, betul. Short acting kan? Printer tuh ini. Nah, berarti dia itu buat reliever ya. Terus ini Atrofen, ini mereknya ya. Ini isinya adalah ipratropium bromide itu. Isinya apa tuh? Ipratopium. Ium-ium kan? Berarti masuk golongan anti timuskarinik. Tadi ini antimuskarinik ium ipratropium bromide. Nah, itu. Ada juga ini yang sering di IGD ini, Combifen. Itu kombinasinya tuh. Salbutamol sama ipratropium. Jadi double bronchodilator. Jadi cepat kerjanya. Nah, ini ada juga Pulmicort. Ini kortisol kan, kortikosteroid. Ini berarti isinya adalah kortikosteroid. Itu obatnya ini isinya budesonide. Nah, ada sonnya kan. Nah, itu steroid kan ini. Ada juga yang ini Symbicort ya. Isinya dua budesonide sama formoterol. Berarti ini reliever apa controller kira-kira obat ini. Ini obatnya kerja cepat apa kerja panjang? Ini steroid itu adalah obat controller ya. Buat controller dia itu. Ini kortikosteroid ya, kortikosteroid berarti itu obat controller. Banyak ya obatnya ya. Dicoba baca lagi ya. Yuk, hafalin aja satu-satu tuh ya. Diulang aja berkali-kali ntar yuk. Jadi hanya untuk keperluan pendidikan ya. Sayangnya nggak di endorse aku sama obat-obatan ini. Coba di endorse tak pasang gede. Pakai ini aja. Nah, nanti kamu juga bisa pakai ini adrenalin kalau kepepet. Cuman efek sampingnya adalah gerdep ya kan. Nah, apalagi pasiennya udah gagal jantung, wah repot tuh. Jangan main pakai adrenalin ya. Nah, atau pakai aminofilin. Ini obatnya intravena tuh ya. Jadi nyuntiknya nggak pakai spet yang 3 cc tuh, pakai yang 20 cc kecil. Karena butuh dosisnya banyak. Lihat ya, si salbutamol itu paling cuman 2 miligram, 4 miligram gitu kan ya. Tapi kalau aminofilin itu bisa sampai 200 miligram. Satu ampul itu dia berapa tuh? Tuh 250 miligram. Gede banget dosisnya itu. Makanya gak enak pakai gituan. Sowen. Nah, gimana kalau asmanya udah terkontrol? Ya, kontrol ya. Kontrol 3 bulan, kontrol 2 bulan. Kalau dia bagus, dosisnya turunin. Ya. Tadi step down tangganya tadi itu ya. Nanti kontrol lagi 3 bulan. Kalau bagus, turunin lagi dan seterusnya. Ya. Jadi yang dihentikan itu obat, yang diturunin pelan-pelan obat kontrolernya. Relievernya itu hanya kalau kuat, kalau kambuh. Jadi ya, obat pengontrol itu bisa dihentikan kalau pasien asma ini tetap terkontrol dengan dosis terendah ya. Dan nggak ada gejala yang timbul selama 1 tahun. Jadi harus bebas gejala dulu setahun, baru kamu boleh stop obat. Apakah asmanya hilang, sembuh? Apakah berarti kalau udah 1 tahun nggak ada gejala, asmanya sembuh? Belum tentu. Kenapa? Karena kemarin paling sering dasarnya asma itu adalah penyakit
Oke, nih genetik lah emang setahun ganti gen kan ya enggak ya. Ya nanti bisa muncul lagi kalau dia kena alergen lagi. Jadi jangan ngasih harapan palsu ke pasiennya. Bu, ini nanti tak obatin, tapi nggak sembuh. Ini buat ngontrol, gitu ya. Biar ibu nggak sering kumat. Ya. Ini komplikasinya asma bronkial. Nah, nanti dia bisa eksaserbasi. Eksaserbasi itu kumat. Kumat memberat itu namanya eksaserbasi. Bisa status asmatikus, ini asma yang berat ya, dan nggak membaik dengan nebul Saba 3 kali itu. Kita masukin ICU biasanya. Nah, di status asmatikus ya. Atau parah ya, dia jadi meninggal ya. Kalau status asmatikus berat, dia bisa meninggal. Kayak pasienku yang silent chest itu. Itu udah tak macem-macemin ya kan. Tetap nggak ketolong. Yes, ngerti tentang asma ya. Jadi sebenarnya asma exacerbasi itu asma yang kumat ya. Sebenarnya dasarnya pasien asma itu adalah ini kan inflamasi saluran napas ya. Tapi itu seringkali nggak kelihatan. Belum tentu pasien yang mengalami ini itu muncul gejalanya. Tapi yang datang ke kita itu adalah yang ini, yang ada gejala beratnya itu, yang baru akan datang ke kita. Nah, selama kamu masih kayak gini itu sesak-sesak kamu ngapain gitu ya. Itu dia tenang-tenang aja di rumah. Tapi begitu pas berat itu ya, nggak tahan dia baru ke kita ya. Jadi kita tuh mesti dapat operan pasien berat-berat begitu. Yes, yes. Kayak gitu habis beli apa obat alternatif gitu. Kayak herbal-herbal gitu, nggak membaik, wah baru ke kita. Udah jelek baru ke kita yang menyebalkan. Terus matinya di kita. Di kita yang nggak bisa nyembuhin. Ini faktor pemicunya macam-macam ya. Yes, apapun yang bisa memicu asma kemarin, sama juga bisa memicu ini. Sama aja, tapi nanti terapinya itu ya kalau di nebul, nih nebulnya berapa kali itu? Start treatment tiap ulangi tiap 20 menit selama 1 jam ya. Berarti selama 1 jam itu bisa diulang sampai berapa kali? 1 jam itu berapa menit? 60 kan ya. Kalau obatnya masuk tiap 20 menit, berarti dalam 60 menit dia masuk berapa kali? 3 kali. Tadi aku bilang ya, kalau di nebul 3 kali nggak membaik, konsulin ke ICU. Ya, wis. Masukin ICU aja daripada meninggal di IGD. Nah, tuh. Nih, transfer to acute care facility. Nah, kuncinya itu aja sih. Kalau nggak membaik 3 kali, udah masukin ICU. Itu aja. Nah, nanti kalau bedanya sama COPD itu mirip banget. Jadi gejala sesaknya sama-sama sesak, spirometrinya sama-sama obstruktif. Nah, tapi bedanya adalah kalau asma itu dia variabel, vary over time. Jadi kadang kumat, kadang hilang gitu ya. Kalau yang COPD, yang kronik itu adalah gara-gara alveolar abnormalities, kerusakan alveolus. Berarti ini alveolus tuh nggak bisa mitosis lagi kan. Jadi begitu dia udah mati, ya udah dia nggak bisa balik lagi. Jadi sesaknya akan menetap. Nah, itu bedanya. Ntar next time kita bahas yang COPD-nya. Ini udah tak masukin tabelnya, baca aja di situ. Ini tak ambilin dari GULD ya, guideline-nya COPD. Nah, yang penting tadi kamu ngerti membedakan apa namanya obatnya itu masuk golongan mana. Nah, terus makainya kayak gitu. Yang ngerti? Ada yang bertanyain?